Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan saya pada kesempatan pagi hari ini. Salam sehat, semangat, sukacita, syukur, dan sukses selalu. Tuhan memberkati. Pagi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk sebentar merefleksikan puncak karya Yesus. Dan pada kesempatan ini karena kita akan menyongsong Paskah, maka saya akan mengajak kita untuk sedikit merenungkan tentang Paskah. Paskah itu seperti yang kita ketahui, Paskah adalah kebangkitan Kristus. Setelah Yesus melaksanakan tugasnya, mulai dari awal sampai dengan puncaknya. Puncaknya itu kita merayakan Tri Hari Suci yang dimulai dengan Kamis Putih. Kita sudah lewati di mana Yesus telah menetapkan Ekaristi yang kemudian diwariskan oleh gereja secara turun-temurun hingga saat ini sampai dengan akhir zaman. Kemudian Yesus memberikan teladan. Kasih yang sempurna, kasih yang paling agung, kasih yang tiada batasnya. Dengan salah satu praksis yang kita selalu rayakan setiap Kamis Putih, yaitu pembasuhan kaki. Sebuah model yang ditunjukkan oleh Yesus. Yesus memberikan teladan sempurna untuk kita semua, bahwa kita semua sebagai sebagai manusia harus saling mengasihi dan saling melayani. Kemudian pada Jumat Agung, sebagai bukti kasihnya yang sempurna dan yang paling agung itu, Yesus menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh dirinya dengan melaksanakan kehendak Bapa, melaksanakan perintah Allah, perintah Bapanya, sampai dengan wafat di kayu salib, penderitaan, sengsara, wafat, dan kemudian pada hari-hari ini, hari Sabtu menjelang Vigili Paskah, malam nanti, kita akan merayakan Paskah yang dimulai dengan Vigili Paskah. Kita menyongsong Paskah Kristus. Nah, Anda tahu, kita semua tahu bahwa pada malam Paskah itu liturgi yang dilaksanakan oleh seluruh gereja di dunia, gereja Katolik di seluruh dunia, itu merayakan liturgi malam Paskah. Liturgi malam Paskah adalah liturgi yang sangat-sangat meriah, sangat-sangat agung. Di sana kita mengenal dan mengikuti beberapa tahap liturgi, mulai dari upacara cahaya, kemudian nanti exultet ya, madah Paskah, itu nyanyian exultet itu yang selalu dinyanyikan setelah upacara cahaya. Kemudian setelah itu kita melaksanakan liturgi sabda. Dalam tradisi gereja Katolik yang kuno itu ada 9 bacaan yang dibacakan pada malam Paskah nanti. Namun karena alasan pastoral, alasan praktis, alasan berbagai situasi, terutama situasi dunia dengan berbagai macam gejolak, termasuk kita baru saja melewati masa pandemi. Kemudian dengan alasan pastoral, gereja Katolik mengurangi 9 bacaan itu menjadi 7. Bahkan ada yang hanya 5 bacaan. Ya. Kemudian nanti setelah itu ada upacara pembaptisan, kemudian Ekaristi, dan seterusnya. Itu beberapa bagian liturgi
malam Paskah, dan kita bersyukur bahwa kita akan merayakannya pada malam nanti. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan salah satu bagian kecil dari liturgi malam Paskah, yaitu eh, Madah Paskah atau exultate ya, pujian Paskah ya. Itu lagu yang selalu dinyanyikan oleh kita semua. Dan kebetulan saya dulu pernah menyanyikan sebagai penyanyi solo di uh, Bengkulu pernah sekali, dan di Pangkal Pinang, Keuskupan Pangkal Pinang sekali, di Jawa sekali. Nah, saya ingin mengenangkan itu dengan pada pagi hari ini menyanyikannya secara mandiri di refleksi pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa kita kepada suasana syukur, suasana pujian, suasana sukacita, bersorak-sorai karena kita akan merayakan kebangkitan atau Paskah Kristus. Sini lagunya bernada dasar bass ya, bass atau C. Bass atau C. Coba saya C ya, bisa nggak? Do, sol. Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi naftiri. Kemudian biasanya diikuti oleh umat ya, ditanggapi oleh umat. Lalu nanti yang kedua itu bergiranglah. Saya lewati, saya ingin menyanyikan syair-syairnya saja. Kemudian nanti diulangi dengan bersoraklah.
Sungguh layak dan pantas kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagimu Bapa Allah yang tak kelihatan, dan bagi Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami. Sebab Ia telah melunasi hutang kami, keturunan Adam kepada Dikau. Ia telah menghapus hutang dosa kami dengan darah hati-Nya. Inilah pesta Paskah, hari anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umat beriman sudah ditandai dengan darah-Nya. Inilah malam waktu lelur kami Bani Israel Kau antar keluar dari Mesir melalui Laut Merah, lewat jalan yang kering. Inilah malam Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus, Kau lepaskan dari kedurhakaan dan dosa. Kau anugerahi rahmat, dan Kau persatukan dengan gereja yang kudus. Baru ditanggapi umat dengan bersoraklah. Ini lumayan tinggi ya. Mungkin sudah lewat dari C ini. Masih ada beberapa ayat sebetulnya, tapi saya kira sebagai bahan refleksi kita pagi hari ini, kita cukup satu ayat saja dulu ya. Mungkin di waktu-waktu yang akan datang saya akan menyanyikan secara lengkap kalau cukup waktunya ya. Maksudnya durasinya tidak terlalu lama ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari nyanyian ini kita bisa menemukan bahwa itulah makna, itulah nilai dari kebangkitan Kristus, Paskah Kristus. Dari ayat-ayat tadi kita bisa menemukan beberapa makna atau nilai, yaitu bahwa kita sebagai umat yang beriman kepada Kristus hendaknya bergembira, bersukacita, bersorak-sorai karena Kristus Sang Raja telah bangkit dari alam maut, mengalahkan segala kejahatan, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dan oleh karena itu sebagai umat beriman Kristiani, umat yang beriman pada Kristus, kita wajib
percaya dan beriman secara total kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita. Tanpa ragu, tanpa takut, tanpa cemas, kita percaya secara total, beriman secara total kepada Kristus Sang Juru Selamat. Itulah sedikit renungan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Sungguh layak dan pantas kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagimu Bapa Allah yang tak kelihatan, dan bagi Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami. Sebab Ia telah melunasi hutang kami, keturunan Adam kepada Dikau. Ia telah menghapus hutang dosa kami dengan darah hati-Nya. Inilah pesta Paskah, hari anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umat beriman sudah ditandai dengan darah-Nya. Inilah malam waktu lelur kami Bani Israel Kau antar keluar dari Mesir melalui Laut Merah, lewat jalan yang kering. Inilah malam Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini, semua orang yang percaya kepada Kristus, Kau lepaskan dari kedurhakaan dan dosa. Kau anugerahi rahmat, dan Kau persatukan dengan gereja yang kudus. Baru ditanggapi umat dengan bersoraklah. Ini lumayan tinggi ya. Mungkin sudah lewat dari C ini. Masih ada beberapa ayat sebetulnya, tapi saya kira sebagai bahan refleksi kita pagi hari ini,
kita cukup satu ayat saja dulu ya. Mungkin di waktu-waktu yang akan datang saya akan menyanyikan secara lengkap kalau cukup waktunya ya. Maksudnya durasinya tidak terlalu lama ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari nyanyian ini kita bisa menemukan bahwa itulah makna, itulah nilai dari kebangkitan Kristus, Paskah Kristus.